Misalkan sehari ini udang, besok udang, terus puasa 2 hari lah, besoknya ini tak kasih makan lele saya potong atau ikan-ikan. Ya, kembali lagi ke channel Askalava Aquafish, salam dunia air. Untuk pembahasan kali ini pembudidayaan ikan hias Oscar ya. Itu di konten kali ini saya akan membahas part ke-5 ya Mas ya. Part ke-5 yang mengenai pemberian pakan yang baik buat breeding ikan hias Oscar tentunya. Jadi di sini saya akan membahas nanti satu persatu langkah-langkah pemberian pakan atau gimana caranya pakan yang terbaik biar kita menghasilkan telur yang maksimal juga ya. Tentunya ketika sudah bertelur tentunya kita ingin telur itu maksimal bisa dibuahi, tentunya banyak juga ya nanti hasilnya, maksudnya gitu. Kadang-kadang ada ikan hias Oscar yang bertelur itu telurnya cuma sedikit karena apa? Memang pada saat itu pemberian pakan yang satu mungkin kurang tepat. Yang namanya tepat artinya di sini banyak ya faktornya ya, dari waktu, pemilihan pakan yang bagus, pemilihan pakan yang memang benar-benar intinya membuat protein ya di sini. Jadi itu sangat penting sekali. Kenapa saya bikin konten untuk pemilihan pakan di sini? Ketika kemarin kita sudah menentukan penjodohan jantan dan betinanya, ketika ikan hias Oscar itu sudah pair, nah langkah yang selanjutnya kita beralih ke sistem pemberian pakan. Nah, di sini nanti saya akan kuak atau saya akan ulik-ulik ya bahasanya gitu, ulik-ulik ya. Nah itu gitu. Di belakang saya ini salah satu contoh kemarin itu minggu lalu dia itu nelor, karena ini penjodohan pertama ya. Ini saya sebut merek tidak apa-apa ya. Ini dapat betinanya itu dari Mas Nuri, ini harganya fantastis kemarin, ini tidak boleh dinego ini. Nah karena saya cocok sama coraknya, saya cocok sama betinanya, nah alhamdulillah saya punya jantan juga istimewa kalau menurut saya, jadi istimewa gitu. Ini kemarin bukan saya sistem kalau ini enggak, ini saya pasangkan jadi gitu. Ini penjodohan yang pemaksaan Siti Nurbaya kalau zaman dahulu, kalau manusia maksudnya. Itu sistem pemaksaan penjodohan. Nah di sini kemarin seminggu yang lalu dia sudah nelur dan alhamdulillahnya dia langsung proven. Tapi karena memang kemungkinan telur pertama untuk proses penjodohan ini jadi menetas semuanya. Kalau kita perseni mungkin 80% menetas semua, cuma burayannya itu pada ndak hidup, jadi burayannya mati. Nah itu kenapa sistem sistem pemberian pakan kita harus perhatikan. Lah ini nanti hasilnya di sini. Lah sistem pemberian pakan yang bagus di sini saya akan menerangkan, bukan komentar ya bahasanya ya. Ini artinya dari pengalaman pribadi saja. Jadi saya hanya share di sini. Jadi sistem pakan itu kalau saya sendiri, semisal ini ya kita sudah berjodoh seperti ini, saya itu ngasih pakan itu 2 hari berturut-turut, 2 hari puasa, 2 hari lagi ngasih pakan berturut-turut, 2 hari puasa. Lah sistem ngasih pakan saya seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena saya buat sistem seperti itu telur yang dihasilkan buat indukan betinanya itu banyak. Jadi kalau menurut saya itu yang waktu yang tepat. Jadi waktunya itu sehari itu ngasih pakan sehari sekali.
misalnya pagi, misalnya siang, misalnya malam, enggak apa-apa. Kalau saya cocoknya selalu ngasih pakan malam. Jadi ketika saya mau tidur atau istirahat, sebelum tidur atau istirahat saya ngasih pakan dulu. Nah, pakan yang tepat di sini kalau saya pemberian pakannya satu, udang, boleh udang kupas, boleh udang hidup, terserah lah. Kalau menurut saya ya, jadi yang membuat ini telurnya bagus itu pakan yang namanya krustasea. Di googling itu krustasea. Nah, hewan krustasea itu apa aja? Intinya kalau di sini yang saya sebutkan hewan yang mempunyai cangkang. Nah, ketika hewan yang mempunyai cangkang itu mempunyai protein yang sangat tinggi sekali. Nah, itu cocok buat pembudidayaan ini. Keong sawah. Lah, itu sangat bagus sekali. Tapi saya tidak pernah sih, maksudnya belum pernah ngasih pakan keong. Karena apa? Susah. Di sini tidak ada sawah, adanya perumahan semua. Jadi susah kalau nyari itu. Paling saya yang tepat udang lah. Terus ketika udang itu misalkan sehari ini udang, besok udang, terus puasa 2 hari lah, besoknya ini tak kasih makan lele saya potong atau ikan-ikan. Kalau saya kan di sini kan banyak empang ya, saya mancing ini. Terus terang ini saya beritahu ke teman-teman, saya sering mancing wader segini itu. Lah, wader itu bagus kalau menurut saya. Wader segini itu kecil-kecil itu kita boleh mancing, bisa push 2 wader aja sehari cukup. Nah, itu seperti itu. Nah, terus ketika kita membahas pemberian pakan, tentunya kita harus memperhatikan kondisi air ya. Nah, semisal gini, kita 2 hari ngepus pakan. Nah, di hari pertama kita kasih pakan, biasanya dia nelek TA1 ya, kalau saya sebut kotoran gitu kan. Nah, ketika dia sudah makan, biasanya keesokan harinya dia tuh buang kotoran. Nah, di sini kita enggak masalah. Terus untuk kedua harinya kita kasih pakan dulu malam, terus paginya kita sipon. Semuanya kita bersihkan tempatnya. Terus kan air pastinya turun segini. Saya enggak pernah air turun separuh gini, enggak pernah. Paling saya nguranginya 1/4 seperti ini. Nanti kita tambahkan lagi. Jadi semalam di hari kedua kasih makan, malamnya itu ngasih makan, terus pagi itu saya sipon sampai airnya itu berkurang 1/4 seperti ini. Nanti kita tambahkan air baru lagi. Kita tidak perlu endapan air yang sudah diendapkan, tidak apa-apa. Saya alhamdulillah sampai saat ini masih aman juga sih, saya pakai PDAM. Jadi kandungan PDAM di sini untuk kaporit dan pH-nya juga sudah aman sih. Tapi dengan catatan jangan sampai melebihi separuh yang kita tambahkan. Jadi kita selama ini yang saya praktekkan itu 1/4. Ketika sudah memberi pakan malam, paginya kita sipon, kita tambah air lagi seperti semula, biarkan. Nah, terus itu sih maksudnya simple saja sih, kasih pakan seperti itu. Berarti kan untuk 2 hari kemudian dia itu puasa. Ketika dia puasa di sini itu nggak ada telek. Ketika dia puasa 2 hari itu di sini aman, kondisi tank itu nggak ada amonia, aman lah bagi dia. Jadi dia itu ketika ikan itu nyaman, aman di tempatnya, dia akan mau bertelur, dia berantem, dia ya bahasane yang jangan kalau manusia ya. Kayak temen kru saya itu ya, sekarang tuh lagi pengennya yang jangan itu. Jadi ya seperti itu. Jadi dia butuh tempat yang nyaman. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja ya. Jadi enggak ada ini sih, enggak ribet sih bahasanya. Ketika kita harus menentukan pemberian pakan yang tepat, yaitu cara saya seperti itu. 2 hari pus pakan, 2 hari puasa, 2 hari lagi pus pakan. Jadi seminggu itu makan 4 kali. Puasanya cuma 2 hari. Nah,
misalnya kalian yang rumahnya seputaran sini kepengen bukan nyaksikan ya, apa ya, melihat video bokepnya langsung, bisa langsung datang ke Maps Askalava Aquafish ya. Iya Mas, Google Map Google Map Askalava Aquafish. Jadi kalian bisa lebih detail, jangan di online ya. Kasusnya gini, bahasanya bukannya apa-apa, cuma kan kalau kita itu bertamu itu kan, saya itu istilahnya ngerehabinya lebih enak ya. Cukup itu saja ya mungkin yang perlu saya sampaikan. Terima kasih sudah mengikuti video dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa, jangan di skip ya. Jadi kalau kalian pengen tahu, kalian pengen lebih detail, jangan di skip untuk video konten kali ini. Terima kasih, salam dunia air. Dadah.